Bagi kalian yang belum menonton part 288, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto berhasil menyerang Amado dengan Rasengan-nya berkata, ini berkat ayah yang melempar Rasen Shuriken. Setelah Naruto, Boruto, dan Hima berkumpul, Naruto meminjam kekuatan Kurama yang ada di tubuh Himawari. Lantas Naruto pun berubah menjadi mode Cakra Kurama. Boruto dan Himawari pun tersenyum. Kau terlihat seperti dulu lagi ayah. Naruto pun berkata, ya kau benar, Himawari. Sebaiknya kau bantu Paman Itachi melawan Delta. Kurasa aku dengan Boruto cukup untuk melawan Amado. Tapi tiba-tiba Himawari jatuh dan berkata, sepertinya aku tidak bisa bertarung. Amado telah menyerap cakraku dan sisanya kuberikan padamu ayah. Jadi aku di sini saja. Boruto berkata, itu tak masalah Hima. Kau fokus istirahat saja. Naruto langsung mengeluarkan Rasen Shuriken dan menyerang Amado. Boruto pun terbang mendekati Amado sambil menyiapkan pedangnya. Rasen Shuriken Naruto dihindari semua oleh Amado, dan Boruto menebasnya. Namun Amado menahan dengan tangan kosong. Boruto sangat terkejut. Apa? Kau menahannya dengan tangan kosong? Kemudian Boruto menyalurkan elemen petir. Amado pun tergores namun menendang Boruto. Boruto menghindarinya dengan cepat. Jadi begitu cara untuk melukaimu Amado. Amado berkata coba saja jika serangannya selanjutnya berhasil. Naruto pun hanya melihat dari bawah, karena kekuatannya tidak seperti dulu dan tidak bisa terbang. Amado kemudian maju dengan sangat cepat menendang Boruto. Boruto pun kaget dan terjatuh. Sialan kecepatan itu sama seperti Hiraishin. Namun tidak disangka, tanah yang hancur karena Boruto ada sebuah benda yang kuno, di mana Boruto tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa berbaring. Boruto dililit banyak rantai hitam seperti duri. Boruto menggunakan Hiraishin dan keluar dengan cepat. Sialan, benda itu sangat berbahaya. Dia berencana menyegelku. Ternyata Boruto melihat Toge Dama di tanah. Secara cepat Toge Dama melayang ke tangan Amado. Boruto pun berkata lewat katak yang sembunyi di balik jubahnya, Paman Kashin Koji, apakah itu benda yang kau kenal? Kashin Koji pun menjawab, itu benar sekali. Itu adalah benda yang sudah pernah kulihat sejak dulu. Ternyata Kashin Koji tidak bersama Naruto di laboratorium. Itulah sebabnya kita tidak melihatnya dikurung oleh Amado bersama Kabuto dan Nagato beserta pen lengkap. Kashin Koji menjelaskan, sepertinya orang yang memiliki mata Rinnegan itu merupakan serapan dari Sumiaka milik Kode. Dan jika itu benar berarti secara tidak langsung dia adalah Jubi itu sendiri dan sekarang mereka sedang menuju ke perubahan yang terakhir. Jika aku mulai menebak-nebak kemungkinan perubahan ini menuju ke suatu kesimpulan, bahwa ada maksud dan tujuan yang terselubung, aku harus mencari data Jubi dulu yang pernah Isiki simpan di sebuah tempat miliknya. Di sini Kashin Koji penasaran tentang Amado yang sebenarnya, membuat Kashin Koji seperti mengetahui sesuatu, tapi saya curiga jika Jura ataupun Sumiaka Kode benar-benar ada kaitannya juga dengan peran Amado. Dan mengapa Amado bisa mengenal ayah dari Otsutsuki Kaguya? Bahkan dia tahu tentang Dewa Shiba Otsutsuki. Ini tentu saja menarik, karena perlahan tapi pasti kita akan bisa mengetahui sebenarnya siapa Amado. Walaupun pada episode sini, Amado telah membuka identitasnya tapi masih banyak rahasia yang masih tertutup rapat. Kemudian ketika Kashin Koji masih mencari data mengenai Jubi Isiki, tiba-tiba Shikamaru dan Raikage menghubunginya dari kantor. Amado langsung kaget setelah tahu jika Shikamaru yang menelepon dirinya dan dia pun menjawabnya. Shikamaru bertanya, kami mendapatkan laporan bahwa di luar desa ada pertempuran. Apakah kau tahu Kashin Koji? Kashin Koji menjawab, itu adalah serangan dari Otsutsuki. Shikamaru pun kaget mendengarnya. Kashin Koji berkata, kecurigaanku terhadap Amado adalah benar. Gerak-geriknya dari dulu merupakan sebuah hal misterius yang pernah kuperhatikan, yang ternyata begitu terobsesi dengan karma. Dan aku tahu jika Delta adalah cyborg, yang dia program yang pada awalnya untuk mengawal Kawaki karena ingin selalu melihat perkembangan dari karma Kawaki. Shikamaru kemudian sempat berpikir, jika Kashin Koji berkata sebenarnya maka Amado tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida, dan dia memiliki sebuah rencana misterius.
Setelah itu pindah ke tempat Boruto berada, di mana Toneri dan Hidari sedang melawan Kaguya Otsutsuki. Toneri berkata, "Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Kaguya? Kenapa kau mengkhianati kami?" Kaguya berkata, "Ini semua sudah kurencanakan. Aku hanya menunggu kelahiran atau kebangkitan dari ayahku." Toneri menjawab, "Jadi ayahmu adalah Amado?" Namun Kaguya tidak menjawab pertanyaan Toneri. Dari konteks ini, kita benar-benar masih curiga. Sebenarnya Amado adalah ayah Kaguya, namun bukan fisiknya tapi Otsutsuki yang ada di dalam diri Amado. Tapi Kaguya tidak menjawab pertanyaan Toneri. Hidari pun tanpa pikir panjang menggunakan cakarnya menyerang Kaguya. Namun Kaguya seorang yang dijuluki Dewi Kelinci. Kaguya menggunakan batang besi menahan cakar Hidari. Toneri pun maju mendekati Kaguya. Namun Kaguya masuk portal menjauh dari mereka sambil menarik Hidari. Hidari pun menebas tangannya agar tidak ikut bersama Kaguya. Setelah itu Hidari masuk ke dalam tanda cakar untuk menumbuhkan tangannya lagi. Hal yang tidak terduga terjadi. Portal terbuka di depan Hidari. Dia ditarik oleh Kaguya dan masuk ke dalam portal tersebut. Toneri pun menjadi penasaran apa yang dilakukan olehnya. Setelah beberapa lama kemudian, sebuah portal baru terbuka. Kaguya keluar dan memegang Togedama. Toneri pun terkejut. Sialan, dia mengalahkan Hidari dalam sekejap. Toneri berteriak kepada Boruto. Hidari telah dikalahkan Kaguya. Dia sekarang memegang Togedama Hidari. Boruto pun berkata, "Sialan, jadi sekarang mereka mempunyai 2 Togedama. Ini benar-benar berbahaya. Apa yang Kaguya lakukan dan jenis kekuatan seperti apa yang digunakannya kepada Hidari. Aku harus waspada karena dia memegang Togedama milik Hidari. Dan Amado sendiri, aku tak tahu dia memegang Togedama miliki siapa." Kaguya pun dikejutkan oleh Naruto yang sedang menggunakan mode cakra muncul di sampingnya sambil melancarkan sebuah Rasengan. Naruto berhasil mengalihkan perhatian Kaguya, yang membuat Boruto kemudian menebas sedikit lengan Kaguya. Tujuannya adalah untuk mengambil Togedama yang dia pegang. Saat momen itu terjadi, Kaguya menghadapi 2 masalah, di mana Togedama jatuh bersama lengannya dan akan diambil Boruto. Di sisi lain, Naruto sudah dekat untuk menyerangnya. Kaguya pun mau tidak mau membuka portal dan berpindah ke sisi Amado. Kabuto yang melihat aksi mereka dari kurungan Amado lantas memanggil Nagato. "Apakah kita tidak bisa keluar dari tempat ini?" Nagato pun berkata, "Sepertinya hanya dengan memakai tanda cakar saja kita bisa keluar. Jika saja semua pen tidak terkurung maka kita bisa keluar." Amado yang melihat lengan Kaguya putus kemudian menyembuhkannya secara instan. Dan lengan Kaguya pun kembali utuh seperti sedia kala. Amado berkata, "Apa kau baik-baik saja, anakku? Kecepatan King Boruto memang begitu sulit untuk dihindari. Untuk Otsutsuki sepertiku saja harus benar-benar waspada dengannya." Kaguya pun berkata, "Tapi Togedama Hidari berhasil direbut oleh Boruto." Amado menjawab, "Itu tidak apa-apa, kita bisa mengambilnya dari Boruto kapan saja." Setelah itu ketegangan di tempat Itachi melawan Delta semakin menjadi-jadi. Setelah Itachi menggunakan Susanoo, dia merasakan aroma jika ada seseorang yang datang. Dan instingnya benar-benar tajam. Jura datang menyerang Itachi melalui portal yang terbuka tidak terduga. Itachi pun sangat terkejut Jura bisa menghancurkan pertahanan Susanoo. Tapi tidak hanya itu saja. Jura mendekati Delta dengan cepat menghancurkannya dalam sekejap. Jura pun berkata, "Kau adalah robot yang payah." Kaguya pun terkejut bagaimana dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Harusnya dia menjadi satu tubuh dengan Kawaki. Jura pun berkata, "Itu benar. Setelah kau menyerang kami bersama Ego Shiba, kami berhasil kabur namun keadaan kami masih kritis." Di saat itulah kesadaranku muncul dan bernegosiasi dengan Kawaki. Dengan begitu aku bisa lahir kembali ke sini untuk balas dendam kepadamu dan Ego Shiba. Kemudian portal yang telah dibuka oleh Jura muncullah satu orang lagi. Ternyata dia adalah Kawaki yang sudah tidak menjadi satu tubuh dengan Jura. Kawaki berkata, "Kalian akan merasakan balas dendamku. Bersiaplah Kaguya." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran Ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.